Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Anggotanya ada Nina Arini Putri, ada Nurul Sobah, dan juga saya sendiri, Novanita Taufikur Rahman. Untuk agenda presentasinya, ada praktek segmentasi pasar dan pemosisian produk dari sebuah brand di pasaran. Lalu yang kedua ada praktek penggalangan modal perusahaan dalam ranah publik. Untuk yang ketiga sendiri, proses mengasimilasi dan mengevaluasi informasi internal dan eksternal dalam menciptakan keunggulan kompetitif atas perusahaan lainnya. Untuk yang pertama, akan saya jelaskan sendiri, yaitu adalah praktek segmentasi pasar dan pemosisian produk dari sebuah brand di pasaran. Kita ke market segmentation dulu. Segmentasi pasar itu menurut Kotler tahun 2012 adalah pasar yang terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Sedangkan menurut Kesali sendiri, segmentasi adalah proses mengkotak-kotakkan pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Lalu kita ke tujuan dan manfaatnya sendiri. Itu yang pertama adalah untuk memudahkan dalam membedakan pasar. Jadi untuk memudahkan dalam membedakan pasar itu di mana minat dan selera konsumen sangat beragam dan akan terus berkembang dengan mengelompokkan konsumen yang bersifat homogen. Maka suatu bisnis itu akan lebih mudah dalam memahami kebutuhan dan minat konsumen. Hasil akhirnya adalah suatu pasar akan lebih mudah untuk dibedakan dengan kelompok pasar yang lainnya. Lalu yang kedua adalah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Bagaimana itu? Jadi seperti dengan melakukan market segmentation, maka suatu bisnis itu akan lebih mudah dalam memberikan pelayanan sesuai dengan segmentasinya. Seperti itu, lebih singkat. Seperti itu penjelasan singkatnya. Lalu ada strategi pemasaran yang menjadi lebih terarah. Itu gimana sih? Jadi kayak termasuk dalam menyusun bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi. Dengan adanya pengelompokan pasar, maka suatu bisnis dapat mengarahkan dana dan usahanya ke dalam market yang potensial dan lebih menguntungkan. Untuk yang keempat sendiri, itu lebih mudah dalam mengenal kompetitor dengan segmen yang sama. Itu jadi gini, suatu bisnis dapat mempelajari dan meniru strategi pemasaran kompetitor sehingga dapat merebut perhatian konsumen gitu. Lalu yang terakhir adalah lebih mudah dalam mengevaluasi target dan juga rencana bisnis. Sekarang kita ke jenis-jenisnya, jenis strategi segmentasi pasar. Untuk yang pertama ada segmentasi lokal. Nah, tipe segmentasi lokal ini mungkin paling banyak dipublikasikan itu yang ada di Indonesia. Jadi contohnya saja, jika target utama adalah negara Indonesia, maka perusahaan biasanya akan membangun perusahaan yang lokasinya berada di Indonesia juga. Tujuan utamanya adalah agar lebih dekat kepada konsumen, sehingga pengeluaran biaya semua bisa ditekan lebih murah. Contohnya seperti biaya pengiriman atau biaya yang lain-lain seperti itu. Lalu yang kedua, kita lihat di sini ada segmentasi waktu. Nah, segmentasi waktu itu gimana sih? Segmentasi waktu ini memang lebih jarang digunakan, tetapi biasanya pada waktu-waktu tertentu, segmentasi ini bisa diterapkan. Contohnya, jasa fotografi akan laku saat musim wisuda, penjual baju akan kebanjiran pesanan saat mendekati Idul Fitri, dan juga saat Natal ataupun juga saat Imlek. Seperti itu. Untuk segmentasi harga sendiri, dengan menggunakan segmentasi harga, kita dapat lebih murah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen kita. Pastinya kan berbeda-beda. Nah, ada yang mampu dengan membeli dengan harga tinggi, ada juga yang mampu membeli dengan harga yang rendah. Dengan begitu, apabila memang segmentasi pasarnya sangatlah luas, Anda bisa menerapkan harga pada setiap produk mulai dari harga rendah, menengah, dan tinggi agar semua itu kalangan bisa masuk ke situ. Lalu ini yang keempat ada demografi. Nah, demografi itu faktor jenis kelamin, usia, dan penghasilan,
merupakan variabel yang paling banyak digunakan pada segmentasi demografi ini. Karena bisa jadi produk yang dijual, karena bisa jadi produk yang dijual hanya cocok untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan kan juga sudah berbeda. Ada lagi produk yang hanya dikhususkan kepada orang dewasa, sehingga kalau anak kecil kan juga enggak dikhususkan untuk orang dewasa saja. Sehingga kita itu harus melakukan segmentasi demografi ini itu agar tidak salah sasarannya. Untuk yang kelima ada psikografis. Segmentasi ini meliputi perilaku konsumen dalam merespon tren dan stimulasi produk. Data segmentasi ini sulit ditentukan ke dalam kelompok-kelompok karena biasanya memiliki anomali yang cukup besar. Hasil analisis data yang disajikan juga biasanya juga deskriptif juga. Nah, yang terakhir di jenis-jenis ini yang saya jelaskan ada sosial dan juga budaya. Sosial budaya misalnya. Segmentasi budaya lebih memperhatikan variabel pola sosial dan budaya yang ada pada konsumen. Data yang dianalisis itu biasanya berupa kelas sosial, suku, norma, masyarakat dalam lingkup pasar dan daur hidup komunitas. Ini juga hal penting karena kan budaya yang ada di barat, yang ada di Prancis juga kan biasanya juga berbeda dengan budaya yang ada di Indonesia. Begitu juga budaya yang ada di Korea Selatan, biasanya juga berbeda dengan budaya yang ada di Malaysia. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri strategi segmentasi efektif. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang terukur atau measurable. Segmentasi pasar dapat diukur dengan tingkat tertentu. Semua hasil penelitian analisis data juga harus dibuktikan dengan data yang terukur dan juga akurat. Nah, lalu yang kedua kita ke terjangkau ataupun accessible. Segmentasi yang efektif itu adalah menghilangkan dinding antara produk dengan konsumen. Produk secara jelas dapat dijangkau oleh konsumen. Itu adalah ciri-ciri yang kedua untuk strategi segmentasi yang efektif. Lalu yang ketiga, kita bisa lihat berpengaruh atau substansial. Proses segmentasi juga harus mempengaruhi bisnis. Misalnya memberikan keuntungan dan juga berpengaruh terhadap perubahan proses. Untuk yang keempat, dapat dibedakan atau differentiable. Segmentasi pasar yang efektif adalah setiap elemen dalam segmentasi dapat dibedakan secara jelas. Untuk yang kelima adalah realistis, actionable. Segmentasi yang efektif juga dapat merealisasikan atau mewujudkan rencana bisnis Anda. Nah, jadi realistis itu juga termasuk ciri-ciri segmentasi, strategi segmentasi efektif juga. Lalu kita sekarang ke cara menentukan strategi segmentasi. Untuk pertama, kita harus menentukan target pasarnya sendiri. Nah, gimana cara menentukan target pasarnya sendiri? Kita itu biasanya harus memperhatikan dengan mudah itu 3 hal, yaitu new consumer, focus consumer, dan supported consumer. Nah, apa itu? Untuk new customer sendiri itu menentukan segmentasi berdasarkan bisnis baru, sehingga Anda perlu itu mencari konsumen barunya. Nah, untuk focus consumer, ini itu sudah ada untuk yang langganan, gitu. Biasanya dilakukan untuk mencari konsumen yang sudah ada, namun untuk penunjang bisnis yang berkelanjutan. Nah, untuk supported consumer, itu terkait dengan kebutuhan supporting produk kita. Dan ini nanti kembali lagi ke jenis-jenis segmentasi yang tadi, yang seperti demografi, harga waktu, terus apalagi produk yang akan dijual juga. Lalu kita yang kedua, ketahui masalah dan kebutuhan konsumen kita. Nah, kita mencari tahu kebutuhan calon konsumen itu apa, lalu sesuaikan dengan produk yang kita jual. Jadi untuk bisa mendapatkan informasinya, kita bisa bertanya langsung kepada calon konsumen, target kita, atau dengan melakukan serangkaian tes produk. Dan jika kita telah mengetahui masalah konsumen, kita dapat melakukan klasifikasi keinginan.
kebutuhan, dan juga masalah konsumen. Hal ini berguna untuk acuan dalam membuat roadmap, strategis bisnis, dan juga evaluasi produk. Karena kan kalau seumpama kita tidak mengetahui masalah yang ada di situ, tapi kita langsung menjualkan juga kurang tepat. Contohnya di situ tidak ada masalah. Oke, kita langsung ke ketiga saja. Ketahui perilaku konsumen. Nah, kita harus dapat mengamati dan menganalisa perilaku konsumen. Kita dapat memperhatikan bagaimana konsumen menggunakan produk, keadaan sebelum dan sesudah menggunakan produk juga, dan juga pola tren yang berkaitan dengan produk tersebut. Lalu yang keempat ada olah dan analisis data. Selanjutnya kita itu dapat mengolah semua data terkait konsumen yang telah kita amati. Pada tahap ini kita akan mengetahui peluang produk yang akan kita jual kepada tiap segmentasi yang telah kita lakukan. Analisis data itu berfungsi untuk acuan. Jadi dalam menentukan strategi, dalam menyusun produk, dan juga pemasarannya. Lalu yang kelima, kita tentukan strategi pemasaran produknya juga. Setiap segmen pasti memiliki strategi pemasarannya yang berbeda. Nah, apalagi jika target pasarnya berbeda. Jadi sesuaikan target pasar sesuai dengan strategi pemasarannya. Kita dapat menerapkan jenis strategi pemasaran dengan merujuk segmentasi pasar. Misalnya merujuk pada segmentasi demografis, apa yang sesuai dengan konsumen perempuan juga. Itu contoh untuk yang demografis. Untuk yang keenam, kita ke evaluasi respon pasar. Jika strategi pasar kita itu sudah berjalan dan menghasilkan penjualan, kita perlu tahu nih, respon dari konsumen itu terutama mengenai kekurangan dari produk yang kita miliki itu apa. Nah, kita catat semua masukan yang diberikan konsumen kepada kita agar juga segera diperbaiki itu. Hal ini itu juga dilakukan pada contohnya itu yang saya tahu itu kalau kalian tahu warung abnormal. Warung abnormal dulu itu pas awal-awal buka, dia menggunakan trace produk, itu abnormal memberikan gratis, syaratnya yang mengambil itu berdoa untuk abnormal dan juga memberikan saran-sarannya, kritik-kritikan. Ada apa nih produknya yang butuh diperbaiki, lebih baiknya gimana, harganya gimana gitu. Dan sekarang kita bisa lihat cara itu bisa dibilang sukses juga karena abnormal sekarang juga sudah banyak cabangnya, ada di mana-mana, dan di Malang juga termasuk kafe terkenal. Nah, kita akan ke posisi 6 produk. Jadi untuk positioning produk sendiri itu adalah suatu strategi yang mampu menciptakan persepsi konsumen terhadap segmen sasaran terkait sifat produk dan manfaat yang akan diperoleh dan pembelian terkait produk tersebut. Nah, kita langsung ke target sasaran atau target sasarannya positioning produk ya. Untuk yang pertama ini ada target produk. Jadi strategi ini itu menempatkan produk kita itu sebagai unggulan dari sebuah kategori. Jadi misalnya dalam kasus produk bakpia kukus, dalam pikiran konsumen pasti kan pertama kali yang terbesit adalah bakpia kukus Tugu yang ada di Jogja itu yang sudah terkenal. Nah, hal ini dikarenakan belum banyak yang berinovasi untuk menghadirkan bakpia kukus Tugu akhirnya diterima konsumen sebagai inovasi yang unik dan menarik. Dan juga ada contoh mungkin yang sama persis itu seperti Aqua atau seperti apa lagi, deterjen, itu kan juga merek ya kalau tidak salah deterjen. Lalu untuk yang kedua ini adalah menurut pesaing. Nah, kategori ini itu menempatkan posisi produk kita itu lebih baik dari pesaing utama. Contoh dapat dilihat pada kasus persaingan antara Energen dan Nestlé Nestum. Sama-sama mengusung produk yang baik untuk sarapan, cara konsumsi juga sangat mudah karena hanya membutuhkan air panas diseduh gitu saja. Namun, Nestlé Nestum mengeklaim bahwa sarapan itu dimakan bukan diminum.
konsumen tinggal memilih ingin meminum makanan bergizi atau makanan bergizi, seperti itu. Lalu yang ketiga ada manfaat produk. Jadi produk ini diposisikan dengan memiliki keunggulan tertentu, padahal fungsinya itu sama. Kayak suplemen penambah nafsu makan merek A mengklaim bahwa kandungannya itu sangat lengkap. Lalu di sisi lain, suplemen penambah nafsu makan B mengatakan bahwa produknya tidak bikin nyeri di lambung. Jadi, memiliki manfaat yang berbeda padahal itu anunya sama gitu produknya. Jenis produknya. Lalu yang selanjutnya ada atribut produk. Setiap produk itu memiliki atributnya masing-masing. Atribut ini bisa sangat membantu sebuah produk untuk laku di pasaran. Kayak Just Water milik Jaden Smith dapat diterima pasar karena atributnya yang esentrik. Jika biasanya air mineral dalam kemasan berbentuk botol plastik, Jaden menggunakan kertas karton. Kertas karton umumnya dijumpai pada produk susu maupun teh, namun inovasi Just Water mengemas air dalam kertas karton itu menjadi sangat berkesan dan unik gitu. Menjadi suatu hal yang unik buat Just Water-nya. Lalu juga ada harga dan kualitas produk. Nah, penetapan harga itu sangat menentukan bagaimana pasar berminat pada produk kita. Nah, tentunya dengan disertai kualitas yang mumpuni, kita itu bisa mematok harga yang tinggi. Namun kualitas standar saja. Sudah tentu produk Anda itu kan harus berminat kalau seperti itu. Berbanding terbalik, jika kita mematok harga yang murah dengan kualitas yang baik, pastikan nanti demand-nya juga pasti tinggi. Bagaimana juga tentunya tidak ada bahan utama berkualitas tinggi yang memiliki harga murah. Di sini strategi pemasaran yang baik berperan sangat penting. Kita dapat memilih komponen mana yang harganya tidak terlalu tinggi, namun kualitasnya baik. Jadi pada dasarnya kita harus memilih supplier yang bagus ya, memilih supplier yang bagus sehingga kualitas barangnya itu bahan bakunya baik, tapi dengan harga yang murah sehingga kita bisa mendapatkan hasil produk yang baik, yang berkualitas tinggi, namun dengan harga yang terjangkau. Lalu ada selanjutnya nih menurut pemakaiannya. Seringkali suatu barang itu dilekatkan pada ikon-ikon tertentu di masyarakat. Misalnya itu produk sampo V. Pada iklannya digambarkan sebagai produk favorit artis A atau selebgram A atau selebriti A gitu. Bisa juga aplikasi bimbingan belajar A dilekatkan pada artis dengan jenjang studinya sampai ke luar negeri. Dan itu juga ada contohnya itu yang sama Iqbal Kobe Junior atau kalau nggak salah mau dia Ninja juga sempat kan jadi artis iklan itu. Lalu kesan dari artis-artis yang digandeng ini kemudian itu mempengaruhi penampakan konsumen. Artis yang jenjang pendidikannya sampai luar negeri itu menimbulkan pikiran konsumen bahwa aplikasi ini benar-benar buat pandai. Padahal kan juga kita nggak tahu itu artisnya emang pakai aplikasi itu atau enggak. Hanya sebagai sarana advertising saja. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah praktik penggalangan modal perusahaan dalam ranah publik. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suntikan dana dari pihak eksternal perusahaan, dapat menerbitkan dari pihak eksternal perusahaan. Kemudian perusahaan dapat menerbitkan saham dan juga obligasi. Namun sebelumnya perusahaan itu harus berstatus go publik terlebih dahulu. Next. Berikutnya, apa sih manfaat dari go publiknya perusahaan? Yang pertama, untuk mendapatkan tambahan modal untuk perusahaannya dalam jumlah yang besar, kemudian mendapatkan dana yang murah apabila perusahaan menerbitkan saham, kemudian meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan dengan go public. Nilai perusahaan berpeluang jauh meningkat di masa depan seiring dengan kenaikannya harga saham. Tentunya ada potensi pertumbuhan lebih cepat karena mendapatkan suntikan dana dari pihak eksternal. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan citra perusahaan. Jadi perusahaan yang go public ini biasanya akan disorot oleh media online, media sosial. Karena itu jika perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik, maka sorotan media dapat menjadi salah satu cara untuk marketing secara tidak langsung bagi perusahaan. Next. Ini adalah menerbitkan saham.
Jadi sama adalah bukti pemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Nah, menerbitkan saham ini merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh dana dalam jumlah yang besar dan diterima sekaligus dengan menerbitkan saham dibandingkan perolehan dana melalui pinjaman perbankan. Next. Berikutnya adalah syarat untuk menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia atau IDX. Pertama, untuk papan utama, bagian Good Corporate Governance, TNI berbadan hukum. Untuk papan perseroan terbatas, kemudian memiliki komisaris independen, memiliki direktur independen, memiliki sekretaris perusahaan, dan memiliki komite audit dan unit audit internal. Selanjutnya untuk akuntansi dan keuangan, untuk papan utama memiliki masa operasional lebih dari 36 bulan atau 2 tahun, memiliki laba usaha lebih dari 1 tahun, memiliki laporan keuangan yang sudah diaudit minimal 3 tahun, kemudian memiliki permodalan lebih dari 100 miliar. Untuk struktur permodalan, jumlah saham yang ditawarkan pada publik minimum harus berjumlah 300 juta lembar saham. Untuk nilai ekuitas kurang dari 500 miliar dengan total saham sebesar 20%, kemudian nilai ekuitas sebesar 500 miliar sampai 2 triliun dengan total saham sebesar 15%, dan nilai ekuitas sebesar lebih dari 2 triliun dengan total saham sebesar 10%. Kemudian untuk pemegang saham harus lebih dari 1.000 pihak. Kemudian untuk papan pengembangan, untuk bagian Good Corporate Governance, badan hukum bentuknya papan perseroan atau PT, sudah memiliki komisaris independen, memiliki direktur independen, memiliki sekretaris perusahaan, dan memiliki komite audit dan unit audit internal. Kemudian untuk akuntansi dan keuangannya, memiliki masa operasional lebih dari 12 bulan atau 1 tahun, memiliki laba usaha, boleh mengalami kerugian, namun paling lambat profit pada tahun kedua setelah listing berdasarkan proyeksi, kemudian memiliki laporan keuangan yang sudah diaudit dengan minimum 12 bulan, dan yang terakhir memiliki permodalan lebih dari 5 miliar. Kemudian untuk struktur permodalannya, jumlah saham yang ditawarkan kepada publik minimum sebesar 150 juta lembar saham dengan nilai ekuitas kurang dari 500 miliar dengan total saham sebesar 20%, kemudian nilai ekuitas sebesar 500 miliar sampai 2 triliun dengan total saham sebesar 5%, dan yang terakhir dengan nilai ekuitas sebesar lebih dari 2 triliun dengan total saham sebesar 10%. Dan untuk kriteria pemegang saham harus lebih dari 500 pihak. Next. Selanjutnya adalah menerbitkan obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, obligasi ini berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan pembayaran jangka panjang yang relatif murah. Pihak emiten cenderung memilih menerbitkan obligasi yang mana tujuannya untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan biaya relatif murah dibandingkan apabila harus menerbitkan saham dengan resiko yang lebih besar. Next. Berikutnya kelebihan dari obligasi sendiri, yakni yang pertama, biaya penerbitan obligasi cenderung lebih murah dibandingkan dengan penerbitan saham, kemudian memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Selanjutnya, tingkat resikonya jauh lebih rendah dibandingkan dengan saham. Bunga obligasi juga lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman kredit.
Kemudian, pemegang obligasi tidak berhak ikut campur urusan internal perusahaan karena obligasi tidak mempunyai hak suara. Dan yang terakhir, tingkat bunga tidak dipengaruhi oleh harga pasar obligasi. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tentang pembahasan yang ketiga, yakni proses mengasimilasi dan evaluasi informasi internal dan eksternal dalam menciptakan keunggulan kompetitif atas perusahaan lainnya. Menurut David 2016, keunggulan kompetitif adalah segala sesuatu yang secara khusus dilakukan perusahaan dan tidak dilakukan oleh pesaing. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif ketika dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan pesaing atau memiliki sesuatu yang diinginkan pesaing. Sedangkan menurut Alfriapolo 2014, keunggulan kompetitif didapatkan dari keunikan produk atau jasa, harga, kualitas produk, pengalaman pelanggan, dan kemudahan atau kenyamanan pelanggan. Adapun jenis-jenis dari keunggulan kompetitif, yang pertama ada cost leadership. Istilah ini digunakan ketika perusahaan mampu memanfaatkan tenaga kerja terampil, bahan baku murah, serta operasi yang efisien untuk menciptakan nilai maksimal bagi pelanggan. Yang kedua tentang diferensiasi. Umumnya perusahaan menggunakan strategi ini akan memiliki produk atau layanan yang dapat dengan mudah dibedakan dari pesaingnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan produk atau layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan atau inovasi produk yang belum pernah diluncurkan sebelumnya. Jika perusahaan berhasil menerapkan strategi ini, mereka dapat menetapkan harga premium untuk produk atau layanannya. Yang ketiga tentang fokus. Jenis keunggulan kompetitif ini dapat dimanfaatkan oleh bisnis perusahaan yang berfokus pada segmen pasar yang lebih terperinci. Strategi fokus bisa berhasil jika perusahaan dapat menciptakan produk atau layanan yang dapat menjawab kebutuhan pelanggan atau segmen pasar tersebut. Strategi ini melibatkan pemahaman pasar yang lebih baik daripada perusahaan lain. Di sini perusahaan perlu menganalisis pasar agar mereka dapat membuat penawaran yang lebih baik. Selanjutnya yaitu asimilasi dan evaluasi informasi. Dalam hal ini, terdapat informasi internal dan eksternal, di mana informasi internal ini merupakan informasi yang terdapat dalam lingkup perusahaan. Sebaliknya, jika informasi eksternal, informasi yang berada di luar perusahaan. Dalam hal ini, cepatnya perubahan yang terjadi dalam lingkungan perusahaan, baik internal maupun eksternal, menuntut para pengambil keputusan untuk menaruh perhatian pada lingkungan persaingan dan merespons setiap perubahan. Sehingga perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, mengakibatkan perubahan yang tidak dapat diduga bagi perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar derajat perubahan lingkungan internal maupun eksternal, perusahaan akan semakin menghadapi alternatif pengambilan keputusan, sehingga perusahaan harus melakukan asimilasi dan evaluasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam hal ini, adapun manfaat dari keunggulan kompetitif, diantaranya yang pertama, pengeluaran anggaran untuk proses kerja bisnis dan marketing menjadi lebih efisien. Yang kedua, perusahaan memiliki brand image yang kokoh dan unik. Terus, produk milik perusahaan memiliki kesan yang unik dan spesial. Lalu terakhir, perusahaan didorong untuk aktif melakukan inovasi. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.